berselawat kepadanya. Bajengkeun tadi cinta terbagi menjadi tiga. Yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga cinta makhluk. Cinta makhluk juga terbagi menjadi dua. Yang pertama cinta makhluk yang mendekati kepada perintah Allah atau ada hubungannya dengan perintah Allah, seperti mencintai kedua orang tua, cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada para ulama, tetangga, kerabat, saudara muslimin muslimat sedunia. Karena memang mencintai saudara muslimin muslimat itu termasuk cinta yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi meskipun saudara kita misalnya ada yang muslim di Papua, di Kalimantan, bahkan mungkin di Amerika, di Inggris, di Jepang, kita pun tetap harus mencintai mereka dengan niat lillahi ta'ala, karena memang sesuai dengan syariat Islam. Ada dalilnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya dalilnya an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup untuk menikah maka menikahlah, karena menikah itu ibadah. Barang siapa yang belum sanggup maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengekang baginya. Itu tadi yang dibacakan salah satu dalil mencintai muslim, kemudian dalil untuk menikah seperti yang dilaksanakan oleh pengantin baru, karena memang itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai sekali dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak sembarang. Itulah cinta yang ada kaitannya dengan perintah Allah dan cinta yang dilaksanakan karena Allah. Terdidik detak jantungku, ser-ser suara darahku. Jika cinta telah berpadu, ada resep yang mestinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling melengkapi. Saling memperhatikan, saling memaafkan, saling mengingatkan dan saling bahagiakan, saling memberi, saling menutupi, saling mengasihi dan saling mensyukuri, saling menjaga, saling memahami, saling menolong dan saling bahagiakan. Aisyah sisi in the so versus side versus side. You through which is will walk to watch is which move on. We go to the big bag back, to the big bag go, to the big bag back, to the big bag back. Ibu-ibu seorang keprok memangnya ngartos. Lajengkeun contoh lain cinta yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mencintai alam. Mencintai apa, Bu? Mencintai alam. Alam yang kita duduki, alam yang kita tempati. Karena itu sesuai sekali dengan syariat Islam. Dalil-dalilnya ada, bahkan dalam fikih pun ada pembahasannya. Dalam fikih ada bab hima, ada juga bab himayatul bi'ah, bahkan ada kitab-kitabnya yang membahas tentang cinta kepada alam. Kita mencintai alam dengan cara menjaganya, merawatnya. Jika memanfaatkannya, manfaatkanlah dengan cara yang baik dan benar, tidak berlebih-lebihan. Dengan kita cinta alam, alam pun ramah, tidak marah, tidak mendatangkan bencana alam. Karena memang rata-rata bencana alam itu disebabkan oleh tangan manusia. Disebabkan apa, Bu? Tangan manusia. Begitulah disebutkan dalam Al-Quran, bima kasabat aydinas. Contohnya saja terjadi kebakaran hutan yang sangat luas. Itu yang ngebakar hutan manusia atau bangkong? Manusia. Karena memang rata-rata bencana alam itu disebabkan oleh manusia. Akhir-akhir ini memang terjadi sekali banyak bencana alam, betul, Bu? Ini sebagai pengingat bagi kita, sebagai pengingat bagi kita supaya kita kembali kepada syariat Islam, lebih meningkatkan ibadah, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya.
Lajengkeun teruskeun deui. Kemudian cinta makhluk yang kedua, cinta makhluk yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Seperti yang banyak terjadi di zaman now, bobogohan, cabe-cabean, dan lain sebagainya. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran mau dicari, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk bobogohan. Di dalam kitab-kitab hadis pun mau dibolak-balik tidak akan ada satu hadis pun yang menunjukkan keutamaan cabai-cabean. Ada juga dalil-dalil nakli sebaliknya. Larangan mendekati zina, pacaran termasuk perbuatan mendekati zina. Anak muda sekarang kalau diingatkan malah beralasan, kita orang kan tarupan aja bang. Tapi tarupan itu hanya perkenalan, tidak banyak itu ininya. Terus bagaimana dong? Sesudah ta'aruf disambung dengan nikah. Kalau sudah nikah sah, cinta pun jadi ibadah. Oh macam itulah. Iya seut deui Bu. Pamit kenging bade uih we. Ibu. Ibu-ibu di Batu Susun ini pernah ke pom bensin? Jalan-jalan Bu ke pom bensin? Mungkin kalau ibu-ibu di sini belanja ke Cilimus, ya, atau mungkin ke Amerika. Nah kalau misalnya sedang belanja, ibu-ibu sedang belanja nih, mampir kan ke pom bensin. Nah di dekat tempat pengisian bensinnya itu biasanya ada yang ditempel Bu, bulat-bulat bentuknya itu. Salah satunya ada yang bulat, warna dasar putih, garis merah, melingkar. Kemudian di tengahnya ada gambar rokok berasap, kemudian ada garis merah miring memotong gambar rokok tersebut. Nah itu adalah peringatan no smoking, dilarang udut. Dilarang udut karena takut ngebelet, takut meledak. Kalau sedang meledak kan bahaya ya Bu, bisa celaka. Nah bagi orang yang saling mencintai, teteh-teteh, aa yang sedang saling mencintai namun belum halal, belum sah, ada larangannya, aturannya supaya cintanya tidak ngebeleduk, supaya cintanya tidak bahaya. Pengen tahu? 4 no. 1 no itlaqul basar. No naon Bu? Itlaqul basar. Ibu-ibu terang itlaqul basar? Itlaqul basar itu artinya mengumbar pandangan. Apa Bu? Mengumbar pandangan atau simpelnya jelalatan. Itu itlaqul basar yang dilarang. Nah, sebaliknya yang diperintahkan yaitu ghaddul basar. Apa? Ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima
yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan melihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di zaman sekarang, di dalam atau di luar rumah, kita sering sekali melihat aurat, tidak sengaja melihat aurat atau hal yang diharamkan lainnya. Misalnya ketika sedang nonton TV atau misalnya sedang buka handphone, nonton di YouTube, nonton video, tiba-tiba muncul iklannya itu yang joget-joget, si auratnya kelihatan. Atau misalnya bapak-bapak sedang pergi kerja, di jalan sedang naik motor, tiba-tiba ada yang nikung dan yang diboncengnya itu auratnya terlihat. Kita sering sekali tidak sengaja melihat aurat atau hal yang diharamkan lainnya. Disinilah pentingnya ghaddul basar, menjaga, menundukkan, memalingkan atau menahan pandangan dari hal yang diharamkan. Menjaga pandangan merupakan dasar dan sarana untuk menjaga syahwat. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan fi Masayid Syaitan disebutkan, fa inna Allah subhanahu ja'ala al-'ayna mir'atal qalbi, fa idza ghatta al-'abdu basarahu ghatta al-qalbu syahwatahu, wa idza atlaqa basarahu atlaqa al-qalbu syahwatahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mata sebagai cerminan hati. Ketika seorang hamba menjaga pandangannya, maka hati akan otomatis menjaga syahwat dan hasratnya. Namun ketika seseorang membebaskan pandangannya, maka hati akan membebaskan syahwatnya. Dari pandanganlah awal terpicu beragam rasa. Misalnya, kita melihat di berita korban bencana, maka langsung muncul prihatin, kasihan. Dari melihat langsung muncul rasa. Misalnya ibu-ibu melihat ada seorang anak kecil hafidz Quran, suaranya bagus, ngajinya bagus, langsung terharu. Betul gak Bu? Betul. Teteh-teteh yang lagi puasa sunnah melihat hilal, langsung pengen iftar, pengen batal. Soalnya hilal manis. WK. Dari pandanganlah munculnya berbagai kemaksiatan atau terpicunya berbagai kemaksiatan. Dari mata turun ke hati, muncul syahwat tak terkendali, setan semangat mengipasi, akhirnya maksiat pun terjadi. Begitupun dikatakan dalam syair di dalam kitab Mawsu'atul Rawa'il Syar'ul Arabi, kullul hawadits mabda'uha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari. Kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkasihami bila qausin wala watari. Semua petaka berawal dari pandangan, dan sebagian besar siksa neraka bermula dari keburukan yang kecil. Berapa banyak pandangan yang langsung merasuk ke dalam hati seseorang, aman cepat laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Akhir-akhir ini malah banyak pemuda yang sengaja melihat aurat wanita dengan alasan cuci mata. Padahal itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah menjaga pandangan, memalingkan pandangan ketika melihat hal yang diharamkan. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazaril fujaati fa amaruni an asrifa basari. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku untuk segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Lihat dong santri, ketika melihat aurat langsung memalingkan pandangannya. Astagfirullah. Masih ada. Masih ada. Malah nambah. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Supaya kita selalu menjaga pandangan, hendaknya banyak mengingat Allah. Banyak apa Bu? Mengingat Allah. Sehingga kalau ada sesuatu yang diharamkan kita tidak sengaja memandangnya,
Kalau kita posisinya ingat Allah, maka otomatis mata pun akan segera memalingkan pandangannya. Jangan sampai jadi lelaki genit, kelakuan amit-amit, suka godain cewek di gang sempit, suka mandangin cewek puluhan menit, disuruh jaga pandangan sulit, disuruh istighfar amat rumit, ada gadis sendirian langsung nguntit, kalau terciduk terbirit-birit, kalau dipergoki berkelit-kelit, baru dikasih senyum sedikit, langsung nyolek-nyolek kulit, kalau dicuekin emosi selangit, wajar kalau dapat perlakuan pahit, dibibit, dicapit, dicubit, digigit. Tak boleh diikuti. Macam tuh, tak boleh diikuti. Kemudian no yang kedua, yaitu no tabarruj. No naon bu? No tabarruj. Ibu-ibu terang tabarruj. Tabarruj itu menampakkan aurat. Apa bu? Aurat. Tapi bukan sembarang menampakkan aurat. Tabarruj ini budaya orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab sebelum datang Islam itu suka bertabarruj, menampakkan aurat, dandan semenor-menornya, perhiasan itu serencem-rencemnya keluar rumah demi menarik perhatian para pria. Itu tabarruj. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarruj orang-orang jahiliyah dulu. Dengan bertabarrujnya seseorang itu hanya mengumpulkan dosa. Tabarruj itu hanya mengumpulkan dosa, bukan suatu kebanggaan bu. Ketika putri ibu misalnya yang sedang gadis, pokoknya cantik, elok fisiknya, tabarruj menampakkan aurat, banyak lelaki yang suka, itu bukan suatu kebanggaan, bahkan menjadi dosa, bahkan menjadi dosa jariah. Na'udzubillah. Misalnya tete foto selfie, bersuah foto, ininya menampakkan aurat, kemudian diposting, diunggah di media sosial, banyak yang melihat. Itu bisa menjadi dosa jariah. Teteh lagi tidur, padahal bukan lagi maksiat, lagi tidur, tapi catatan dosanya nambah. Dari mana? Foto tadi, fotonya menampakkan aurat. Teteh lagi makan, bukan lagi maksiat, lagi makan, tapi catatan dosanya nambah dari mana? Foto tadi. Hati-hati, menampakkan aurat apalagi diunggah di media sosial itu bisa menjadi dosa jariah. Maka bagi siapa saja jika ada di antara kita yang suka menampakkan aurat, segera bertaubat, tutup auratnya, hapus fotonya. Kalau ada yang sudah tersebar dan susah dihapus, sudah ada yang men-save, sudah nufawidu ilallah, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita taubat, taubatan nasuha, Allah pasti mengampuni. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik, cantik lebih cantik kalau menjaga akhlak. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik, cantik lebih cantik kalau tutup aurat. Cantik kok. Lajengkeun bu. Uya seuteulah. Menit. Masih barenta bu? Barenta ada tiris ya bu? Tadi no yang keberapa bu? No yang kedua, sekarang no yang ketiga. No yang ketiga, no saling bersentuhan dengan selain mahram. Karena efeknya sangat berbahaya. Dari saling bersentuhan
bisa saja menghantarkan pada perzinahan. Contohnya ketika AA dan Teteh sedang berkumpul, bercampur, sedang ikhtilat bercampur, sedang sibuk-sibuknya mengurusi sesuatu, paciwul kurang kontrol, tangan si AA menyentuh tangan Teteh. Kata si AA, aduh meni lemes. Hati-hati dari hal seperti itu saja, setan langsung membisiki, menggoda. Yang salahnya kalau dilanjutkan chattingan, janjian, na'udzubillah jika terjadi perzinahan, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ke yaitu khalwat. Apa deh? No khalwat. Dilarang berduaan dengan selain mahram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna asyaitana thalithuhuma. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah di antara kalian berduaan dengan seorang wanita atau dengan selain mahram kecuali yang ketiganya syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai syaitan menjadi orang yang ketiga, bukan berarti misalnya ketika Teteh sama AA berdua-duaan nih, mojok berdua-duaan, tiba-tiba datang bapak-bapak, nah syaitan. Bukan berarti seperti itu. Tapi ketika berdua-duaan itu otomatis langsung syaitan hadir di situ. Posisinya di tengahnya, membisikkan ke kanan ke kiri. Itu menurut Syekh Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faidul Qadir. Setan itu ada di tengah, membisikkan ke kanan ke kiri supaya syahwatnya makin terus menggejolak. Hati-hati, waspadalah. Setan siap menggoda manusia 24 jam. Bagaimanapun, baik khalwat mukhaffafah yang terlihat orang lain namun percakapan keduanya tidak diketahui, ataupun khalwat mughalladzah yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti yang ketiganya setan. Memang dua-duaan di tempat yang sepi itu terasa nikmat. Mojok itu terasa nikmat karena tidak ada orang yang mengganggu. Dem-dem, 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 dem-dem. Aman, aman, aman. Pak Aman. Sepandai-pandainya tupai meloncat pasti jatuh juga. Jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas bablas. Teng 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 teng, wow, kamu ketahuan sedang pacaran dua-duaan, itu dilarang. Wow, kamu belum nikah, belum halal sah, mau gak putusin aja ya. Itu tadi 4 no bagi yang belum menikah. Bagaimana bagi yang sudah menikah seperti pengantin baru? Ada juga no-nya, ada juga larangannya. 4 no. 1 no punya niat buruk. Menikah itu ibadah yang bukan sembarang. Menikah adalah setengah dari agama. Dan setelah menikah akan menjalani rumah tangga yang begitu lama. Kalau kita saum, puasa Ramadan itu hanya 1 bulan. Kalau kita sholat Jumatan itu mungkin hanya setengah jam atau sejam kurang. Kalau kita sholat fardu bahkan hanya beberapa menit. Tapi menikah, setelah menikah berumah tangga itu lama puluhan tahun. Maka harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala supaya segala gerak-gerik dalam rumah tangga bernilai ibadah. 2. No menjauhi kewajiban. Setelah sah
menikah, maka di situ ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh dihindari dan wajib dijalani. Jangan hanya ingin yang enak-enaknya saja, namun kewajibannya pun harus terlaksanakan. Kemudian yang ketiga, no merasa paling benar. No apa bu? Merasa paling benar. Menikah adalah bersatunya dua insan yang berbeda karakter, sifat, dan budaya. Maka mungkin terjadi sedikit perselisihan, ada drama mungkin. Itulah menikah. Maka disinilah pentingnya tidak merasa paling benar, harus saling memahami supaya rumah tangganya bisa langgeng insya Allah. Seperti yang dilaksanakan oleh sahabat Abu Darda, beliau berkata kepada istrinya, "Idza ghadibti ardaituki, wa idza ghadibtu fardini, fa innaki in lam taf'ali dzalika fama asra'u natafarraq." Jika engkau marah, aku akan membuatmu reda. Dan jika aku marah, mohon buat aku reda kembali. Jika tidak demikian, maka kita akan cepat sekali bercerai. Kemudian no yang keempat, no melarang apa yang tadinya dilarang. Yang sebelum berumah tangga ada kewajiban, kemudian sesudah rumah tangga pun ada kewajiban. Namun ada kewajiban khusus. Bertambah kewajibannya, itu tidak boleh dihindari, wajib dilaksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita cinta Allah, Rasulullah, dan cinta makhluk karena Allah. Cinta dunia lupa akhirat, cinta gedung mewah lupa kuburan, cinta perhitungan amal lupa, cinta perhitungan harta lupa perhitungan amal, cinta hidup lupa mati, terlalu cinta ciptaan lupa pencipta. Kemudian Ilal mohon doanya untuk saudara-saudari kita yang mana mungkin ada yang sedang sakit, juga ada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah. Maka kita sama-sama berdoa ya Bu, mendoakan mereka, termasuk kepada ibu-ibu, bapak-bapak, siapa saja yang memiliki suatu hajat, ada keperluan besar, silahkan niatkan, kita sama-sama berdoa dengan niat masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Kalau ada yang mau menyambung ukhuwah di media sosial, boleh di Instagramnya @ilalaksi @ilalaksi, atau di Twitternya @ilal_ilyasa @ilal_aliasa, atau di Facebooknya Ilal Kembar Aksi. Naon Bu? Ilal Kembar Aksi. Siap Bu? Siap naon? Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.